Shalom. Saat ini saya Filistia Kolinuk akan mempresentasikan tentang peradaban awal dunia. Nah, peradaban awal dunia ini terbagi menjadi 8 peradaban, yaitu yang pertama peradaban Yunani. Peradaban ini dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad 8-6 sebelum Masehi. Lalu berakhir pada zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan awal yang mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik. Peradaban ini memberikan pengaruh pada bangunan-bangunan di Indonesia seperti museum dan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga menganut paham demokrasi yang dipengaruhi oleh negara-negara polis seperti Athena yang juga menganut paham yang sama pada masanya. Peristiwa tukar cincin saat pernikahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh peradaban awal Yunani. Yang kedua, yaitu peradaban Romawi kuno. Beberapa pengaruh peradaban Romawi terhadap peradaban Indonesia adalah perayaan Tahun Baru yang di Romawi merupakan upacara penyembahan terhadap Dewa Janus. Dalam mitologi Romawi, Dewa Janus digambarkan sebagai dewa yang memiliki dua wajah dan menghadap ke dua arah yang berbeda. Yang satu menghadap ke masa silam dan yang satu lagi menghadap ke masa depan. Tak hanya itu, di Indonesia menerapkan hari libur yang jatuh setiap hari Minggu yang ternyata dalam masyarakat Romawi digunakan sebagai hari penyembahan Dewa Matahari. Selanjutnya peradaban yang ketiga yaitu peradaban Mesir atau lembah Sungai Nil. Indonesia memperoleh ajaran Islam dari Mesir yang diketahui dari tulisan Ibnu Batutah yang menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai bermazhab Syafi'i di Mekah dan memperoleh gelar Al-Malik. Pembangunan Candi Borobudur juga terinspirasi dari pembangunan piramida di Mesir. Itulah mengapa Candi Borobudur dijadikan salah satu situs keajaiban dunia karena adanya perpaduan budaya asing dengan budaya asli. Peradaban yang ketiga yaitu peradaban Sungai Mekong. Penduduk Sungai Mekong yaitu penduduk ras Papua Mangolit, Australit, dan Melanosoid yang bercampur sehingga melahirkan penduduk Melayu dengan kulit sawo matang yang merupakan sumber peradaban Baksun Hoabin. Kebudayaan pada peradaban tersebut sangat mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia sejak zaman Mesolitikum, yaitu adanya kapak Sumatera pada ras Papua Melanosoid zaman Neolitikum dengan adanya persebaran kapak persegi oleh ras Melayu Austronewia dan persebaran kapak lonjong oleh ras Papua Melanosoid. Peradaban selanjutnya yaitu peradaban Cina atau lembah Sungai Kuning atau Huangho. Dalam perkembangannya, peradaban Cina ditandai dengan berdirinya beberapa dinasti, yaitu dinasti Xia Shang, Chuo, Qin, Han, Sui, Tang, Sung, Mongol, Ming, dan dinasti Manchu. Jadi ada 10 dinasti. 10 dinasti tersebut berperan penting dalam mempengaruhi peradaban di Indonesia. Salah satunya adalah ekspedisi maritim yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming yang membawa ajaran Islam dalam ekspedisinya di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, pengaruh peradaban Cina yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia adalah masakan Cina, kebudayaan Cina seperti barongsai, dan peramalan nasib seseorang dengan membaca garis tangan.
Selanjutnya peradaban lembah Sungai Gangga. Peradaban Sungai Gangga bisa dikatakan sebagai awal mula masyarakat Indonesia mengenal ajaran agama Hindu. Agama Hindu sendiri adalah agama yang dianut oleh bangsa Arya yang mendukung peradaban satu ini. Di Indonesia sendiri, agama Hindu sudah menjadi agama yang diakui. Beberapa masyarakat Indonesia yang menganut agama ini pasti mengenal sistem kasta dan menganut Trimurti atau menganut 3 dewa, dan menjadikan kitab Weda sebagai kitab sucinya. Beberapa hal yang dipengaruhi oleh peradaban ini adalah bangunan Masjid Demak, pembakaran dupa, kepercayaan terhadap jimat, cerita pewayangan Mahabharata, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, peradaban lembah Sungai Indus. Penduduk asli di masa peradaban ini adalah bangsa Dravida yang juga meninggalkan beberapa benda-benda bersejarah seperti tembikar, artefak, periuk, perhiasan dari logam, hingga peralatan makan. Pengaruh peradaban ini pada peradaban masyarakat Indonesia antara lain upacara adat yang menggunakan menyan, sesaji, perhitungan hari upacara kematian, dan penggunaan bahasa Sanskerta. Selain itu, adanya penggunaan batu nisan dengan ornamen India pada makan raja-raja Islam. Selanjutnya yang terakhir yaitu peradaban lembah Sungai Eufrat dan Tigris atau peradaban Mesopotamia. Irak merupakan wilayah peradaban Mesopotamia kuno, dan peradaban ini adalah peradaban yang sampai sekarang membuat takjub para sejarawan. Peradaban Mesopotamia yang juga merupakan salah satu peradaban tertua di dunia, terletak di wilayah perlembahan antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Peradaban ini mampu mempengaruhi peradaban masyarakat Indonesia, seperti kepercayaan akan angka keberuntungan atau angka kesialan, dan upacara dalam agama Kristen seperti prosesi pembaptisan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih, shalom, selamat siang.